Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Ibu. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, Ibu. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat sehat. Ibu. Oke, nah hari ini eh, sebelum memasuki materi, lebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, kita berdoa dalam hati saja. Boleh dipimpin? Ada yang mau memimpin doa? Aku Ibu Guru. Boleh, silahkan Aisyah. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Baik, terima kasih Aisyah sudah mau memimpin doa. Sama-sama Ibu. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari pelajaran matematika, yaitu materi mengenai bangun ruang. Nah, sebelum memasuki materi, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan mencipta desain, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan gabungan dari bangun datar dari sebuah miniatur yang akan dibuat dengan berani. Lalu yang kedua, melalui kegiatan memberi ukuran pada desain, peserta didik dapat memprediksi luas permukaan dari miniatur yang dibuat dengan tepat. Lalu tujuan yang ketiga, melalui kegiatan menyelesaikan produk miniatur, peserta didik dapat mengidentifikasi luas permukaan gabungan bangun datar dari sebuah miniatur yang akan dibuat dengan percaya diri. Lalu tujuan yang keempat, setelah menyelesaikan proyek, peserta didik dapat mengukur luas permukaan gabungan bangun ruang dengan benar. Nah, jadi di pertemuan hari ini nanti akan Ibu tugaskan anak-anak untuk membuat kelompok ya, untuk mengerjakan tugas kelompok. Nah, sebelum kita masukin materi juga, di sini Ibu mau kita semua bernyanyi dulu lagu Indonesia Raya. Kenapa kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya? Tujuannya supaya kita tetap cinta dengan tanah air dan tidak lupa dengan lagu kebangsaan kita. Oke, udah siap anak-anak buat nyanyi? Siap, Sudah Ibu. siap Ibu. Oke, jangan ada yang ini ya, di mute ya, semuanya pada nyalain Baik Bu. mic. Nyanyi sama-sama. Kita nyanyi sama-sama. Bangsa dan Indonesia bersatu, hiduplah negeriku, bangsaku Indonesia, bangsa bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih anak-anak. Anak-anak semuanya pada hafal kan lagu Indonesia Raya? Hafal Ibu. Hafal, Ibu. Dong. Udah kelas 6 harus sudah hafal ya. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, sebelumnya apakah kalian tahu bangun ruang apa yang ada di dalam rumah ini? Ada balok Ada yang Bu. tahu? Ya? Ada prisma Balok, segitiga, Bu. betul. Lalu Iya. prisma segitiga, iya betul. Nah, jadi kalau bangunan balok dan bangunan prisma segitiga jika disatukan akan membentuk suatu
Bangunan yaitu apa Rumah. ini? Rumah. Rumah. Oke, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya, apa itu bangun ruang? Bangun ruang merupakan salah satu bagian dari bidang geometris. Bangun ruang adalah suatu bangunan 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume dan juga sisi yang membatasinya. Jadi bangun ruang itu tadi yang Ibu jelaskan merupakan bangunan berapa dimensi? 3 dimensi. 3 dimensi. Betul, 3 dimensi. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada jenis-jenis dari bangun ruang. Yang pertama ada bangun ruang kubus. Lalu yang kedua ada bangun ruang apa? Ada yang bisa menyebutkan? Balok. Balok, betul. Lalu yang ketiga ada bangun ruang Limas. Nah, Limas. limas yang di sini tuh limas apa? Coba. Limas Limas segitiga. Limas segitiga. Betul. Lalu yang selanjutnya ada bangun ruang Prisma Prisma segi segi 6. 6. Yang selanjutnya ada bangun apa ini? Ada Tabung. tabung. Lalu Kerucut. kerucut. Dan yang terakhir ada Bola. Nah, jadi seluruhnya ada berapa jenis bangun ruang ini? 7. 7. Betul, ada 7 jenis bangun ruang. Oke, anak-anak, jadi bangun ruang tadi itu semuanya ada 7 buah bangun ruang. Nah, yang selanjutnya, di sini ada rumus-rumus dari bangun ruang. Yang pertama ada kubus, yaitu ada rumus luasnya dengan rumus 6 kali R kali R, atau bisa disingkat 6 kali R kuadrat, atau bisa juga 6 kali sisi kali sisi. Lalu ada juga volume. Volume di sini R kali R kali R, atau bisa disingkat R kubik, R pangkat 3 gitu. R di sini itu adalah panjang dari subkubus tersebut. Nah, rumus yang selanjutnya ada rumus limas segitiga, di mana luasnya ada LA, LA itu artinya luas alas, ditambah total luas sisi miring. Lalu rumus yang selanjutnya ada rumus volume limas, yaitu rumusnya 1/3 dikali LA dikali T. LA itu adalah luas alas dan T itu adalah tinggi. Lalu rumus selanjutnya ada rumus dari prisma segi 6. Ya, di mana ada luas, yaitu dengan rumus 2 kali L kali 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Lalu ada juga rumus volumenya, yaitu luas alas kali tinggi. Nah, rumus yang selanjutnya ada rumus balok, di mana rumus luasnya itu ada 2 dikali kurung buka panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi kurung tutup. Nah, nanti hasil dari operasi hitung yang di dalam kurung ini dikalikan dengan 2. Lalu yang selanjutnya ada rumus volume balok, di mana rumusnya itu panjang kali lebar kali tinggi. Lalu yang selanjutnya ada rumus bangun ruang tabung. Volumenya yaitu Pi kali R kuadrat dikali T. Yang selanjutnya ada rumus luasnya, yaitu kurung buka 2 kali luas alas kurung tutup ditambah kurung buka keliling alas dikali tinggi kurung tutup. Lalu yang selanjutnya ada rumus kerucut, di mana volumenya yaitu 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Lalu yang selanjutnya ada luas permukaan kerucut, di mana rumusnya yaitu kurung buka Pi kali R kuadrat kurung tutup ditambah kurung buka Pi kali R kali S kurung tutup. Lalu rumus bangun ruang yang terakhir yaitu bola, di mana rumus volumenya yaitu 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3 R kuadrat. Maaf. Lalu yang selanjutnya ada rumus luas permukaan bola, di mana rumusnya yaitu 4 kali Pi kali R kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, anak-anak, mari kita simak video pembelajaran yang sudah Ibu siapkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar matematika tentang bangun ruang. Tahukah kalian, bangun ruang merupakan salah satu pokok bahasan yang banyak dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh bangun ruang adalah tenda segitiga, kaleng susu atau rumah, topi petani, bola, dan beberapa benda lainnya. Tahukah kalian tokoh yang bernama Thales? Thales adalah seorang tokoh matematika. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama yang menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos, melainkan pada rasio manusia. Thales pada tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi lahir di kota Miletus. Thales pernah tinggal di Mesir dan menghitung tinggi piramid dengan menggunakan bayangan piramida tersebut. Sekembalinya dari Miletus, ia terkenal sebagai negarawan, penasehat, insinyur, usahawan, matematikawan, dan ahli perbintangan. Karena kejeniusannya tersebut, Thales adalah orang pertama yang dihubungkan dengan penemuan matematika. Baik anak-anakku, perhatikan gambar berikut ya. Kalian pasti mengetahui bahwa tenda pada gambar di bawah ini merupakan contoh bentuk prisma segitiga. Baik, tahukah kalian tenda tersebut menyerupai prisma segitiga ketika diputar 90 derajat? Perhatikan gambarnya ya. Nah anak-anakku, prisma merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi. Sisi pertama berbentuk segi banyak, sejajar, dan kongruen. Kemudian sisi lainnya berbentuk persegi panjang. Prisma mempunyai bagian-bagian bangun yang bentuknya berbeda. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari prisma. Dari sebelah kiri ada tinggi prisma. Kemudian dari sebelah atas itu titik sudut, bawahnya sisi atas, kemudian sisi tegak dan rusuk, kemudian sisi bawah atau alas. Selanjutnya, berikut ini merupakan jaring-jaring prisma. Ada sisi atas, kemudian sisi tegak, ada sisi alas, dan tinggi prisma. Baik, tahukah kalian nama benda ini? Iya, ini namanya paving. Paving merupakan contoh bentuk prisma segi 6. Perhatikan bangun tersebut. Apa nama bangun tersebut? Ya, karena alas dan atapnya berbentuk segi 6, maka nama bangun tersebut adalah prisma segi 6. Selanjutnya, berapakah jumlah titik sudutnya? Prisma segi 6 memiliki 12 titik sudut yang terdiri dari 6 titik sudut di alas dan 6 titik sudut di atap. Kemudian berapakah jumlah sisi tegaknya? Prisma segi 6 memiliki 6 sisi tegak yang menghubungkan alas dan atapnya. Selanjutnya, apakah bentuk bangun setiap sisi tegaknya? Ya, setiap sisi tegak pada prisma segi 6 berbentuk persegi panjang. Kemudian, berapakah jumlah rusuknya? Prisma segi 6 memiliki 18 rusuk yang terdiri dari 6 rusuk alas, 6 rusuk atap, dan 6 rusuk tegak. Kemudian, sebutkan nama bentuk bangun sisi alas dan atasnya. Apakah keduanya mempunyai bangun yang sama? Ya, bangun sisi alas dan atapnya sama, yaitu bangun datar segi 6. Selanjutnya, berapakah jumlah seluruh sisi pada prisma tersebut? Seluruh sisi yang dimiliki oleh prisma segi 6 adalah 8 buah yang terdiri dari 2 sisi alas, atap, dan
6 buah sisi tegak. Sekarang perhatikan gambar berikut ya. Kaleng biskuit dapat digambarkan sebagai tabung. Sekarang bagian-bagian tabung sebagai berikut. Ada tinggi, kemudian sisi atas, rusuk, sisi tegak atau selimut tabung. Yang paling bawah adalah sisi alas. Tabung merupakan prisma dengan sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran. Tabung dapat juga diartikan sebagai bangun ruang, di mana bangun tersebut dibentuk oleh dua lingkaran yang sejajar dan satu persegi panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut. Berikut ini contoh benda berbentuk tabung. Ada gelas, ada kaleng cat, dan masih banyak lagi di lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang buatlah tabung berdasarkan jaring-jaring berikut ini ya. Ukuran masing-masing bagian sesuai seleramu. Terserah kalian mau berukuran kecil, sedang, atau besar. Selanjutnya, perhatikan jaring-jaring tabung berikut ya. Bagian-bagian tabung merupakan sisi tabung. Sisi-sisi tersebut terdiri atas sisi alas, sisi tegak atau selimut, dan sisi atas. Sisi alas dan sisi atas tabung berbentuk lingkaran. Selimut tabung berbentuk persegi panjang. Pada tabung ada tinggi, diameter, dan jari-jari tabung. Selanjutnya, kerjakan soal ini ya. Kalian bisa buka halaman 95. Perhatikan gambar berikut ya. Wayan membeli lampu LED di pasar malam. Lampu tersebut rencananya akan diletakkan di kamar tidur untuk penerangan. Lampu milik Wayan seperti gambar di samping lampu LED milik Wayan berbentuk limas dengan alas segi 6. Sekarang perhatikan gambar bangun limas tersebut ya. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bangun datar sebagai alas. Selain itu, beberapa buah bidang berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Limas mempunyai bagian-bagian bangun yang bentuknya berbeda. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari limas dan jaring-jaring limas. Berikut adalah jaring-jaring limas. Yang bawah sisi alas, samping sisi tegak. Anak-anakku, kamu telah mengetahui bagian-bagian dari limas. Sekarang kamu akan mengenal bentuk-bentuk limas. Limas diberi nama berdasarkan bentuk segi N pada bidang alasnya. Dari sisi kiri yaitu limas segitiga karena alasnya segitiga. Yang sampingnya limas segi 4 karena alasnya segi 4. Yang ketiga limas segi 5 karena alasnya segi 5. Yang keempat limas segi 6 karena alasnya segi 6. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut ya. Dijawab di kertas. Anak-anakku, pernahkah kamu melihat petani yang memakai topi? Topi petani terlihat seperti pada gambar di samping. Sering disebut caping. Dua topi petani tersebut berbentuk kerucut. Anak-anakku, tahukah kalian, kerucut merupakan limas dengan sisi alas berbentuk lingkaran. Kerucut dapat juga diartikan sebagai bangun ruang, di mana bangun tersebut dibentuk oleh sebuah lingkaran pada sisi alas dan sisi lengkung yang mengelilingi lingkaran tersebut. Kerucut mempunyai bagian-bagian seperti titik puncak, rusuk, dan sisi. Sisi-sisi sendiri terdiri atas sisi alas dan sisi tegak atau selimut kerucut. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kerucut yaitu jari-jari, tinggi, dan garis pelukis. Perhatikan gambarnya ya, itu yang atas adalah titik puncak. Kemudian sisi tegak atau selimut kerucut. Terus yang di bawah itu adalah sisi alas. Kemudian itu adalah rusuknya. Nah, berikut adalah jaring-jaring kerucut. Yang di bawah adalah sisi alas yang berbentuk lingkaran. Kemudian atasnya adalah sisi tegak atau selimut kerucut. Berikut adalah soal-soalnya, dikerjakan ya.
Perhatikan gambar berikut. Benda yang digunakan untuk bermain sepak bola adalah bola. Bola adalah bangun ruang 3 dimensi. Bangun ini dibentuk oleh tak hingga lingkaran yang berjari-jari sama panjang. Jari-jari ini berpusat pada satu titik yang sama. Nah, sekarang perhatikan gambarnya. Itu adalah titik di tengah-tengah adalah titik pusat. Kemudian itu luarnya adalah sisi. Nah, jika bola itu dibuka, itu bagian luar terlihat seperti itu yang warna hitam dan putih. Nah, bagian dari bangun ruang berbentuk bola disebut sisi. Yang warna hitam putih itu adalah sisinya. Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan bola antara lain jari-jari, diameter, dan titik pusat bola. Materi untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Semoga kalian paham dan jelas. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, jadi tadi kita sudah menonton video pembelajaran mengenai bangun ruang. Tadi di situ dijelaskan ada bangun ruang prisma yang contohnya itu sebuah tenda. Nah, sekarang Ibu mau nanya, menurut kalian tahu nggak apa aja sih contoh-contoh jenis bangun ruang di rumah kalian? Ada kaleng, Bu, di Ada rumah bangun aku. ruang apa aja coba di rumah kalian? Ya, aku ada kaleng. Penghapus, Bu. Balok. Penghapus balok, betul. Apa lagi? Buku Ibu balok. Ya, ada lagi? Aisyah, apa coba Aisyah? Aku ada kaleng, Bu, di rumah. Kaleng. Kaleng itu Ya. berarti bangun ruang apa? Tabung. Tabung, betul. Banyak banget ya. Tadi ada penghapus, buku, tabung. Kalau lemari itu masuknya bangun ruang apa lemari? Balok. Balok, Ibu. Betul. Balok, Ibu. Oke, kalau gitu berarti anak-anak udah mengerti ya materi hari ini itu apa, bagaimana, rumusnya apa. Sudah Sudah, mengerti, Bu. Bu. Paham? Oke. Paham. Semua paham. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ada kelompoknya Aisyah, ada kelompoknya Nabila, ada kelompoknya Yoren. Di sini Ibu akan memberikan tugas, yaitu buatlah bangun ruang sekreatif mungkin bersama teman kelompok kalian. Jadi, anak-anak boleh bikin atau buat bangun ruang apapun itu, dibikin dengan bahan-bahan dari kertas karton, ataupun dari kardus, atau kertas duplek, bebas ya. Dibikin sebagus mungkin, sekreatif mungkin, diwarnai. Nah, ini ada Ibu ada contohnya. Ini ada kalau kubus, lalu ada juga limas. Nah, nanti anak-anak bikin pengumpulannya minggu depan. Oke, bisa dipahami tugasnya? Bisa, Ibu. Baik. Bisa, Ibu. Oke, Bisa, kalau Ibu. begitu berarti pertemuan hari ini telah selesai ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya, dikumpulkan minggu depan. Kalau ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan. Nanti boleh chat Ibu. Atau kalian nggak paham Ibu cara bikinnya gimana, di YouTube banyak tutorialnya. Oke? Ya, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya untuk anak-anak semua. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan kita berdoa dulu sebelum selesai. Ada yang memimpin doa? Ada yang memimpin doa tidak? Kalau tidak ada, tidak apa-apa, sama Ibu saja ya. Kalau begitu terima kasih. Kita berdoa dulu sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Ya, berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu pamit pergi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu.